Hai Hunters, kembali lagi dengan kita di Indonesia Ghost Hunters bersama gue, Wanara Bajra, atau yang kalian kenal dengan Nara. Di kesempatan kali ini, gue bakal bercerita, atau lebih tepatnya membahas sebuah mitos. Jadi, beberapa waktu lalu itu ada sebuah, ya katakanlah berita atau kabar yang viral, yang sempat viral pada saat itu di dunia maya, yaitu tentang penampakan sosok hantu lampor yang berwujud keranda terbang. Menarik. Dan kemudian beberapa saat yang lalu juga ada hunters yang nanya ke kita lewat Instagram. Itu dibilang, "Kak, bener nggak sih hantu lampors itu kayak gitu?" Nah, kebetulan gue pribadi itu udah pernah menggambarkan ilustrasi sosok hantu tersebut di dalam sebuah buku. Ya. Jadi buku ini itu adalah buku ilustrasi yang gue buat pribadi. Itu di tahun 2016 ini gue bikin ya ilustrasinya buku ini. Untuk kepentingan studi gue lah. Buku ini itu singkat aja ya, buku ini tuh mengilustrasikan berdasarkan dari sebuah buku yang ditulis oleh Kapten R.P. Suyono pada tahun 2007. Bukunya Kapten R.P. Suyono ini yang berjudul Dunia Mistik Orang Jawa itu berisikan sebuah dokumentasi tertulis yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Belanda pada tahun 1920-an bernama Van Hien. Pada saat tahun 1920 itu Van Hien menulis berdasarkan dari literatur atau ya bisa dikatakan wawancara dengan penduduk atau juga sumber-sumber masyarakat kejawen pada tahun tersebut. Judul bukunya Van Hien ini yang dia bikin pada tahun 1920-an itu judulnya itu The Avance Christen Willet. Oke, back to the topic ya. Berdasarkan masyarakat umum sekarang, itu mereka mengatakan bahwa lampor itu berwujud keranda terbang. Lantas, kalau misalnya menurut kepercayaan masyarakat kejawen kuno pada tahun 1920-an, itu disebutkan bahwa lampor itu adalah makhluk mistis atau makhluk halus yang dipanggil dulu, kalau misalnya makhluk halus itu kan memedi ya. Kalau orang Jawa bilang itu memedi udara, yang oleh orang Jawa itu digambarkan sebagai manusia bersayap atau memiliki bentuk manusia bersayap, namun kepalanya itu kepala banteng. Nah, masyarakat kejawen kuno pada tahun 1920-an itu percaya bahwa kedatangan lampor disertai dengan petir yang sangat menggelegar dan juga cuaca buruk, hujan badai. Mereka percaya bahwa badai ini
hujan deras yang disertai dengan petir yang sangat kencang itu dipercaya disebabkan oleh ulah dari memedi yang disebut dengan lampor tadi, dengan cara si lampor ini menumpuk awan-awan yang menyebabkan curah hujan yang sangat besar sehingga menimbulkan bencana banjir. Jadi mereka percaya kalau misalnya ada badai, ada banjir, itu gara-gara ulahnya si lampor ini. Itu. Jika lampor datang dalam wujud cuaca buruk, para wanita hamil ini akan bersembunyi di sudut-sudut ruang yang gelap, atau di bawah tempat tidur, di dalam lemari. Mereka berusaha supaya nggak terlihat atau nggak terkena kilatan-kilatan petir, nggak kena cahaya kilatan petir tadi, karena kan mereka percayanya kalau si lampor itu datangnya itu disertai dengan petir yang menggelegar. Jadi mereka bersembunyi dari itu karena mereka pikir mungkin kalau kena cahaya dari kilat tadi, maka lampor akan bisa melihat mereka. Makanya mereka sembunyi di ruangan sudut-sudut yang gelap. Nah, ketika cuaca buruk itu datang, para warga di kampung itu akan membunyikan kentongan-kentongan atau alat apapun yang bisa membuat atau menghasilkan suara yang gaduh dengan tujuan dan harapan supaya bisa menakut-nakuti si lampor ini, sehingga ia akan pergi meninggalkan desa mereka atau kampung mereka ke arah laut. Nah, berbeda kan wujud ini dengan mitos yang berkembang di masyarakat modern sekarang. Kenapa begitu? Karena kalau berdasarkan literatur yang ada yang bisa ditemukan, kalian bisa googling bahwa keranda tertua yang ada di Indonesia berada sejak tahun 1929. Sedangkan buku yang ditulis oleh Van Hien itu dia tulis pada tahun 1920. Sedangkan sebuah mitos itu berkembang bukan tahunan, tapi bisa puluhan tahun hingga ratusan tahun. Sehingga mitos atau urban legend itu terbentuk di tengah masyarakat luas dan bisa diyakini oleh mereka. Kita nggak bisa bilang juga bahwa oh, salah nih lampor keranda mayat. Enggak juga. Kenapa? Ada yang berkaitan. Yang pertama, di setiap kesempatan aku selalu bilang bahwa makhluk gaib, setan, demit, memedi, atau apapun itu yang kalian sebut, mereka tidak punya wujud fisik. Mereka berwujud atau menampakkan wujudnya itu berdasarkan mitos atau urban legend atau legenda yang berkembang di masyarakat setempat. Ya bisa saja pergeseran makna itu berubah. Karena kemudian hal berikutnya yang menjadi sebuah kesamaan antara lampor pada masyarakat kejawen kuno dengan masyarakat modern sekarang itu adalah sama-sama membawa sebuah kengerian yang berhubungan dengan kematian. Kalau masyarakat kejawen kuno menganggap bahwa bencana tersebut atau lampor tersebut bisa menyebabkan keguguran, itu kan sebuah kematian, ya. Maka si keranda ini juga membawa sebuah pesan
atau sebuah kengerian tentang sebuah kematian, di mana mayoritas kepercayaan di Indonesia itu kan Muslim. Jika sudah meninggal, maka keranda ini yang akan menjadi kendaraan jasad untuk menuju peristirahatan terakhirnya. Dua hal ini yang berhubungan. Ya mungkin saja karena kebudayaan atau kepercayaan mayoritas itu sudah bergeser seiring dengan perkembangan zaman, ini yang dijadikan wujud. Tuh. Karena yang ketiga adalah mereka sama-sama terbang. Di samping berita itu asli atau palsu, bukan urusan kami. Cuman intinya, kalau ditanyakan, lampor itu gimana sih? Kalau menurut saya, berdasarkan literatur yang sudah terlebih dahulu ada sebagai sebuah acuan. Nah, selebihnya bagaimana kalian percaya atau tidak, mau pilih yang kepercayaan kejawen kuno atau kepercayaan masyarakat modern, itu terserah kalian. Ya, sampai di sini video Indonesia Ghost Hunter kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang hantu lampor ya. Oke, gua Nara, Indonesia Ghost Hunter undur diri. Ciao.